Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah mesin vision. Untuk materi minggu ini kita akan belajar tentang operator. Nah, operator ini pada dasarnya kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya di mata kuliah pemrograman ya. Namun untuk mata kuliah mesin vision itu nanti sedikit berbeda, terutama karena yang kita lakukan operasi adalah sebuah image. Oke. Nah, untuk materi hari ini nanti kita akan belajar yang pertama tentang arithmetic operator, kemudian logic operator dan comparison operator. Oke, kita yang pertama dulu, konsep operator pada sebuah image. Nah, jadi operator atau ketika kita mengoperasikan sebuah operasi aritmatik ataupun logik pada dua buah image, pada dasarnya yang akan dilakukan operasi adalah nilai pada masing-masing pixelnya. Jadi misalkan ada image A ingin kita jumlahkan atau ingin kita kurangkan dengan image B, maka pengurangannya akan terjadi pada pixel di lokasi yang sama. Nah, ini disebut dengan pixel by pixel transformation atau pixel wise operation. Oke. Nah, nantinya dia juga akan menghasilkan nilainya juga akan disimpan pada pixel di lokasi yang sama juga. Nah, lalu tujuannya apa kita mempelajari operator ini? Yang pertama, nanti kita bisa membandingkan sebuah image pada waktu tertentu. Jadi misalkan kalian mengakuisisi data dari sebuah kamera ya. Nah, pada dasarnya ketika kamera meng-capture di detik ke-0, kemudian kita ingin membandingkan image-nya pada detik ke-1. Nah, kita bisa membandingkan dengan menggunakan operator ini nantinya. Baik itu menggunakan pengurangan atau menggunakan comparison. Nah, lalu yang kedua, kita bisa mengidentifikasi gabungan atau perpotongan di antara dua buah image. Lalu selanjutnya kita bisa mengoreksi background dari image tersebut untuk menghilangkan ya efek light drift atau kelebihan cahaya. Lalu yang terakhir kita bisa membandingkan beberapa image dengan sebuah template atau sebuah model yang sudah kita punya. Oke. Nah, yang pertama tentang arithmetic operator. Di sini ada 6 jenis arithmetic operator ya. Pertama perkalian atau multiply, kemudian divide atau pembagian, penjumlahan, pengurangan, modulo, sisa bagi, dan mungkin ini yang baru pertama kali Anda dengar yaitu absolute difference. Oke. Nah, pada dasarnya ketika kita melakukan operasi aritmatik pada sebuah image, misalkan image tersebut berjenis 8 bit image single channel atau grayscale. Nah, ketika kita melakukan operasi aritmatik, kalau misalkan hasilnya itu negatif ya, maka dia secara otomatis akan diset ke nilai minimumnya, yaitu nilai 0. Atau misalkan image tersebut menghasilkan sebuah pixel baru dengan nilai di atas 255, di atas nilai maksimal dari 8 bit image, maka dia akan diset secara otomatis ke 255. Jadi untuk operasi aritmetik ini tidak ada overflow di sini ya, tidak ada overflow ataupun underflow. Oke. Nah, untuk perkalian contoh seperti ini. Ini misalkan di sini ada ini image A ya. Terus satu lagi ini disebut dengan image B, kemudian ini hasilnya N. Untuk operasi perkalian, Anda perhatikan di sini ya. Di sini ada fungsi minimum ya. Artinya apa? Untuk operasi perkalian kita kalikan dulu PA ini, artinya pixel di image A ya. Jadi misalkan pixel yang indeks 00 ini terus dikalikan dengan pixel yang di image B di indeks yang sama 0
0.0. Nah, ini kita kalikan dulu 37 dikali 168. Kemudian dia menghasilkan pixel value di image n yang baru di posisi yang sama, hasilnya 6216. Oke. 6216 nanti kita bandingkan dengan nilai 255. Mana yang kecil? Nah, karena 6216 lebih besar dari 255, maka kita ambil yang minimumnya. Maka hasil akhirnya di sini akan jadi 255 karena nilai minimumnya adalah 255. Oke, begitu juga dengan pixel-pixel yang lainnya. Oke, contoh selanjutnya di sini ada pixel yang di posisi ini ya, 7 dikalikan 22. Oke, hasilnya 154. Nah, 154 kita bandingkan lagi dengan 255. Mana yang lebih kecil? Otomatis yang lebih kecil 154. Maka di sini menghasilkan 154. Begitu juga selanjutnya. Oke, terus kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian kita ambil nilai yang maksimumnya di sini ya. Contoh misalkan 37 ya. Ini 37 dibagi dengan 168, maka kalau kita bagi secara manual dia akan menghasilkan bilangan berkoma ya, 0,22. Oke, 0,22. Karena ini image A dan image B tipenya 8 bit ya. Ini 8 bit, ini juga 8 bit. Terus kalau kita bagi dia berkoma kan ya. Nah, ketika kita melakukan pembagian, hasil akhirnya harus sama sesuai dengan tipe inputnya. Jadi di sini harus tetap 8 bit. Nah, bagaimana merubah dari yang awalnya float ini ke 8 bit? Gampang. Kita rounding atau kita bulatkan ke atas. Jadi contoh di sini 0,22, kalau kita bulatkan menjadi desimal tanpa koma menjadi 0 ya. 0, kemudian 2,65 menjadi 3 dan seterusnya. Oke. Ini kalau pembagian. Lalu penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan mirip dengan yang multiply tadi, yang diambil adalah nilai minimumnya. Kita jumlahkan pixel di A ini dengan pixel yang di sini di B, hasilnya berapa? Contoh di sini 205. Maka yang diambil nilai minimumnya 205 dibandingkan dengan 255, maka di sini hasil akhirnya 205. Seperti itu. Jadi gampang untuk penjumlahan. Kemudian pengurangan. Nah, kalau pengurangan kita ambil nilai maksimumnya ya, sama seperti yang pembagian tadi. Oke. Contoh misalkan di pixel A nilai awalnya tadi yang 37, terus kita kurangi 168, maka dia hasilnya minus ya. Minus 131. Oke. Minus 131. Kalau kita cek ke ini rumus yang di atas ini, minus 131 dibandingkan dengan 0, mana yang lebih besar, maka lebih besar 0. Maka di sini hasilnya 0. Nah, begitu juga dengan pixel yang kedua, 244 dikurangi 92, hasilnya 152 dibandingkan dengan 0, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 152. Maka di sini juga sama 152. Kalau pengurangan. Nah, selanjutnya modulo. Modulo ini artinya sisa bagi. Jadi kalau Anda lupa, sisa bagi. Contoh misalkan 37 dibagi 168. Nah, kalau pembagian tadi kan hasilnya 0,22. Oke. Nah, kalau sisa bagi 37 dibagi 168 itu 0, sisanya 37 karena dia 0, sekian ya, artinya tidak ada pembagian yang menghasilkan angka genap di situ. Maka sisa akhirnya 37. Atau ini contoh pixel yang
di indeks 0,1. 244 dibagi dengan 92. Oke. Nah, sisa baginya 60. Nah, kalau di modulus ini pasti hasilnya di sini di rank 0 sampai 255 karena yang diambil sisanya. Jadi kita tidak ada mengambil nilai minimum atau maksimumnya. Oke. Lalu operator aritmatik yang terakhir yaitu absolute difference. Oke. Absolute difference artinya apa? Kita mencari perbedaan absolut dari dua buah IMAX. Caranya bagaimana? Caranya pertama IMAX A, ya, misalkan ini IMAX A dan IMAX B kita kurangi dulu. Oke, kita kurangi. Lalu kita dapat dapat nilai hasil pengurangannya, lalu kita absolutkan. Ya, kita absolutkan. Contoh misalkan ini 37 dikurangi 168 hasilnya minus 131. Oke, karena dia minus, kalau dijadikan absolut maka jadinya positif. Jadi positif 131. Oke. Nah, ini mungkin yang operator aritmatik yang baru Anda kenal di machine vision. Kemudian kita ke logical operator. Oke. Nah, di logical operator ada AND, OR, XOR, dan nanti ada yang terakhir yaitu logic difference. Kalau di arithmetic operator kita belajar absolute difference, tapi kalau di logical operator namanya logic difference. Oke. Nah, logic operator itu nanti yang perlu kita perhatikan, kita harus konversi dulu dari pixel ya, pixel value-nya, pixel value yang tadi 8 bit kita jadikan ke binary ya, kita jadikan ke binary, baru kita lakukan operasi logical operator ini. Contoh misalkan n. Oke, di sini ada nilai 37 di n kan dengan 168. Caranya gampang, Anda jadikan binary dulu, misalkan 37 ya. 37 itu binarinya berapa? Coba kita cek menggunakan kalkulator ya. Oke, 37 kita ambil 8 bit, jadi 8 angka terakhir saja yang diambil. 0010 0101. Oke, 00 00100101. Oke, terus yang kedua 168 ya. Kita cari dulu binary-nya. 168 itu 10101000. Oke. 10101000. Oke, lalu kita add kan ini. 1 di n kan 0, 0, 0 di n kan 0 juga 0, 1 di n kan 0, 0, 0, 0, 1 di n kan 1, 1 di n 0, 0. Oke, maka ketemu hasil binary-nya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, lalu kita konversi lagi dari hasil yang binary ini ke desimal ya. Desimalnya berapa nilai desimalnya? Oke, coba kita cari 0, 1. Oke, selanjutnya 0 semua. Oke, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 binary. Hasil desimalnya berapa? Binary desimalnya itu ini ya 32 ya. Oke, 32 desimalnya.
Makanya kenapa hasil di sini 32. Jadi seperti itu, dikonversi dulu ke binary 8 bit, lalu dioperasikan satu persatu. Setelah dapat hasilnya dikonversi kembali ke desimal. Yang OR juga sama ya, caranya seperti tadi, cuman ada bedanya di OR-kan saja. Jadi kalau OR kira-kira hasilnya ini ya, 1 di OR-kan 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oke, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oke, desimalnya 173. Oke, ya di sini sama ya, 173. Oke, selanjutnya XOR juga sama, caranya seperti tadi. Lalu yang terakhir logic difference. Oke, nah logic difference itu artinya seperti ini. Image A di-AND-kan dengan not image B. Jadi Anda kerjakan dulu yang di dalam kurung ini, not B, not image B. 168 ini di-not-kan dulu ya, atau di-inverse. Yang 0 bitnya, yang bitnya 0 jadikan 1, yang bitnya 1 jadikan 0, lalu Anda AND-kan dengan PA. Nah, nanti akan dapat hasil logic difference-nya berapa. Oke, ini yang untuk logic operator. Lalu yang terakhir kita belajar tentang comparison operator. Oke, nah di comparison operator ini nanti ada 4 jenis. Yang pertama ada yang max, lalu yang ketiga terakhir itu ada compare, baik itu compare average, compare maksimum, atau compare minimum. Oke, sekarang kita belajar yang max dulu. Max itu artinya apa? Nah, max ini misal ada image A ya, ini image A, lalu kita punya sebuah max, ini disebut dengan max. Nah, max ini kita yang perlu kita perhatikan adalah nilai non-zero-nya. Ya, yang perlu kita perhatikan nilai non-zero. Ini saya contohkan max-nya hanya bernilai 0 dan 1, tapi pada dasarnya ini tidak harus bernilai 0 dan 1. 0 dan selain 1 boleh. Jadi misalkan di sini saya ganti, misalkan ini 10 itu boleh, atau di sini 255 itu juga boleh. Untuk mempermudah saya contohkan dengan nilai 0 dan 1. Nah, kemudian max operator ini seperti apa sih? Nah, ini gampang. Jadi ketika pixel di max-nya ini, pixel di max-nya ini sama dengan non-zero, ya, maka hasilnya PN ini sama dengan pixel yang di image A. Oke. Contoh seperti apa? Nih, ini image A-nya 37 ya, di pixel yang 0,0 ini. Lalu di max-nya ini nilainya 1. Ini kan 1 artinya non-zero, selain dari 0. Nah, kalau dia non-zero yang di max-nya ini, maka hasil pixel 0,0 di sini diambil dari image A. Oke. Nah, tapi kalau dia 0, maka nilai PN ini sama dengan 0. Nah, contohnya yang ini. Ini 24 di pixel A, nilai pixelnya 244. Di max-nya nilai pixelnya 0. Maka karena di sini di sini 0 di pixel max-nya, maka hasilnya otomatis di pixel ini adalah 0. Oke, gampang ya yang untuk max operator. Kemudian selanjutnya kita ke
compare operator. Nah, di compare operator itu intinya kita membandingkan dua buah pixel. Ya. Contoh misalkan di sini pixel A 37 dan pixel B 168. Compare average artinya ya kita ambil rata-rata dari kedua pixel tersebut. Jadi di sini 37 ditambah 168 ya. Kemudian dibagi jadi 2. Karena ada 2 pixel yang kita bandingkan di sini. Ini dan ini. Hasil akhirnya harus tetap dalam format 8 bit. Caranya sama seperti yang pembagian tadi. Kalau misalkan dia berkoma maka di rounding ke desimal tanpa menggunakan koma. Lalu compare selanjutnya ada compare maksimum. Oke. Di sini kalau compare maksimum artinya kita mencari yang mana yang lebih besar. Jadi misalkan pixel A 37 dan pixel B 168, otomatis yang lebih besar adalah 168. Maka di sini hasilnya juga 168. Terus yang kedua, pixel A 244 dibandingkan dengan pixel B 92, maka yang lebih besar 244. Di sini hasilnya 244. Seperti itu. Dan yang terakhir compare minimum, ya sama, kita mencari yang mana yang minimumnya, pixel A atau pixel B. Oke, nah ini untuk operator comparison. Nah, contoh kegunaannya untuk apa? Nah, di sini misalkan ada sebuah image, ini image-nya image kamera diambil dari sebuah besi ya. Kemudian ini formatnya grayscale saja. Nah, ini tujuannya mendeteksi karat pada besi. Jadi kalau dilihat di sini yang warnanya agak terang ini korosi yang parah ya. Nah, tujuan kita di sini mendeteksi ini, di mana sih objek-objek yang korosif itu. Oke. Nah, lalu hasil akhirnya ingin kita marking, kita putihkan yang objek yang ada korosinya ini. Nah, kita bisa menggunakan beberapa operator tadi ya. Jadi contohnya dari image grayscale ini kita jadikan ke binary dulu ya. Kita jadikan ke binary supaya kita bisa mendeteksi yang terang ini. Nah, ini setelah dijadikan binary dan dilakukan proses morfologi ya, binary morfologi baik itu opening ataupun closing. Lalu ini kita jadikan max image. Oke. Jadi ini tadi source-nya. Nah, kemudian supaya kita bisa memperjelas objek yang ini ingin di marking ini, yang korosif ini, kita end-kan dia dengan mask image. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, yang di posisi korosif ini lebih terang ya jadinya. Nah, setelah kita end-kan dengan mask image-nya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain bisa dilihat di video. Jadi ini subtraction, sebetulnya pengurangan antara dua buah image. Ada background image, kemudian ada frame yang mau dideteksi. Nah, di sini ada sebuah kapal yang ingin kita deteksi contohnya. Kemudian kita punya reference image-nya sebuah background-nya saja tanpa kapal. Kemudian kalau ada sebuah kapal di sini, bagaimana cara kita mendeteksi objek ini? Caranya gampang. Anda bisa kurangkan original image dikurangi dengan background. Oke. Nah, karena ini formatnya RGB atau 3 channel, otomatis Anda
perlu melakukan pengurangan per channel masing-masing. Nah setelah itu dijadikan ke grayscale, kemudian bisa di threshold. Oke. Nah original image ini dikurangi background, hasilnya yang ini ya, hasilnya yang foreground ini. Nah ini image-nya yang hitam, itu artinya hasil pengurangannya 0 ya. Karena apa? Karena ini sama, pixel di sini intensitas dengan di background sama, artinya kalau dikurangi dengan nilai yang sama kan dia menghasilkan nilai 0. Namun ketika ada objek di sini, otomatis pixel yang di sini kalau dikurangi dengan pixel yang di sini akan memiliki nilai selain 0 ya. Makanya di sini ada warna selain warna hitam. Oke. Nah, di sini ini masih formatnya color image ya. Masih 3 channel color image. Lalu Anda bisa rubah ke grayscale. Setelah itu di threshold, lalu dilakukan operasi morfologi. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ya. Nah, yang kapal itu akan terlihat jelas yang putih ini sama ombak ya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan mudah mendeteksi objeknya. Ya. Kita lebih mudah mendeteksi objeknya. Oke, nah ini contoh salah satu penggunaan operasi subtraction atau pengurangan antara dua buah image untuk mendeteksi sebuah objek. Oke, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa kembali di materi mesin vision selanjutnya.